Ya, ini problemnya emang di gizi. Saya lihat banyak loh anak-anak sekolah yang bilang kekar-kekar ya, nggak kekurangan gizi ya, SMK 6 dikali 9 nggak tahu bos. Is that about gizi? I don't think so. Ya, nah inilah membangun yang namanya SDM kayak gini. Ya, nah selebihnya lagi dari awal saya bilang 3 problem yang solvable and not beyond reach. 1, benahi BUMN. Outputnya gede ya bos ya, 34% kalau nggak salah ya. Dengan 1000, baru 2 hari yang lalu saya kebetulan diajak langsung dengan Pak Doni Paskarya ya. Ya, kalau nggak salah BUMN dengan anak cucunya itu ada 1100 totalnya bos. Ya, dia bilang pala saya pusing Bang Ferry. Ini gila, ini tugas berat. 1. Yang kedua, bos, di mana-mana kalau lihat Cina, ya, kalau lihat Vietnam, ya, itu semua based on FDI, bos. Rangsanglah masuk FDI. We have no saving, right? Ya, dari mana uangnya kalau bukan FDI datang? Ya, dan yang ketiga, bicara soal growth ini tragis. Saya lihat Indonesia Timur, bos. Kebetulan saya ulang alik ke sana ya, ke Kendari ya, ke Bombana sampai ke Kabaina. Itu dengan hilirisasi nikel yang terjadi pertumbuhan tinggi, tapi dalam ekonomi disebut initializing growth. Ya, pertumbuhan yang memiskinkan rakyat setempat. Ya, kenapa? Lingkungannya hancur, nelayan tidak bisa melaut. Ya, itu menguntungkan siapa? Elit politik, bos. Ya, this is an institutional problem as well, kalau menurut saya ya. Nah, sekarang saya pengen menanggapi apa tadi pertanyaannya Bang Lukas soal Purbaya gitu ya. Saya tuh dari awal pengen bertanya aja, sebetulnya ini orang paham ekonomi Bang Kasih? Menurut saya enggak. Gitu ya. Karena backgroundnya orang teknik ya? Bukan. Saya nggak peduli. Nggak semua lamanya orang backgroundnya teknik ya. Lantas dia nggak paham ekonomi ya. Emak saya juga nggak sekolah teknik. Rupanya dia paham juga kalau suku bunga dolar dinaiki, orang lari ke dolar lah. Ya, ini kan against the law, the economic law. Ya, dan itu yang cerita dulu presidennya Bank Mandiri bahwa dia menuruti permintaan pemerintah menaikkan bunga deposito on dolar. Nah, dalam hati saya terbalik, cing. Tapi saya pahamin begini. Mungkin what he has in mind, yang ada di kepalanya adalah supaya tidak terjadi capital flight, maka ya bunga dolar yang ada di Mandiri, BNI, di BRI itu harus dinaikin. Loh, begitu you are converting rupiah ke dolar, itu udah capital flight. You exit from rupiah ke dolar, itu udah capital, karena exchange ini kan naik. Dan kita tidak menganut capital control, ya kan ya, kita free flow of capital, rezim devisa bebas. Tapi karena memang mindsetnya primitif ya mas, ya, dia pikir yang namanya capital flight itu duitnya dipindahin ya dari Jakarta ke Singapura, nggak usah, gitu loh ya. Dan yang kedua ya, yang dia bilang katakanlah, oke, lihat aja 3 bulan lagi ekonomi kita growth-nya akan 6%. Saya tidak percaya sebetulnya Q2 itu 5,12% bos. Unless you check and recheck ya, antara ekspor, data ekspor kita ke Amerika karena front loading dengan data import dari Amerika yang memang berasal dari Indonesia. Ini kasus di Cina loh. Ya, jadi kalau itu data keluar dari BPS, I do not buy it. Kenapa? 3 bulan berturut-turut sebelum munculnya rilis 5,12%, PMI kita drop loh. Ya, dip di bawah 50. Yang kedua, penerimaan dari PPN itu hampir 20% loh semester pertama dropnya. Yang ketiga, kita lihat lebaran bos tahun ini itu drop 24% loh pemudik. Ya, jadi bagaimana you come with numbers 5,12%. Makanya saya setuju dengan Chelios ya yang membawa ini sampai ke forum PBB gitu ya. Ya, saya nggak tahu ya apa dampaknya gitu ya. Tapi poinnya kembali lagi ya, dari awalnya rezim ini berkuasa, economic mindsetnya udah salah, yaitu ultra populis. Ya, dan saya melihat ke depan, ya, the outlook is quite grim loh. Ya, saya malah bilang ini jangan-jangan Q3 ya tahun depan zero growth.
And you should be cautious of that. Kenapa? Zero growth Indonesia, bos. Ini Konoha bisa jadi Nepal. Ya, terima kasih.